Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu pujian yang berikut ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, karena kasih karunia-Mu kami boleh menikmati keselamatan. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Engkau, yang juga boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 12 berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tema renungan di hari ini, tetaplah kerjakan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu istilah yang sangat populer bagi orang Kristen yaitu sola gratia, yang mau memberikan makna dan penjelasan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui sola fide atau iman kepada Yesus Kristus. Bisa kita baca Efesus 2 ayat 8-9. Itu sangat jelas bukan hasil usaha manusia. Sekali lagi, karena kasih karunia dari Tuhan Allah lewat Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Setelah manusia menikmati keselamatan, orang percaya dipanggil untuk menghidupi keselamatan itu dalam ketaatan setiap hari. Karena itu, Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi dengan frasa, "Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar." Perintah ini bukan ajakan untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik, melainkan panggilan agar kehidupan yang telah ditebus benar-benar mencerminkan karya Kristus di tengah dunia. Dalam konteks Filipi pasal 2, nasihat Paulus muncul setelah pengajaran tentang kerendahan hati dan ketaatan Kristus yang mencapai puncaknya di salib. Paulus tidak mengajarkan bahwa keselamatan harus diperoleh melalui usaha manusia, sebab pada ayat berikutnya ia menegaskan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam teologi reform, ayat ini memperlihatkan keselarasan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Oleh karena itu, John Calvin menjelaskan bahwa orang percaya bekerja bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena Allah terlebih dahulu bekerja oleh anugerahnya. Saudara-saudara, seorang teolog reform juga bernama Herman Bavinck menegaskan bahwa pengudusan merupakan buah yang pasti dari pembenaran. Iman yang sejati selalu menghasilkan kehidupan yang terus diperbarui oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, rasa takut dan gentar tidak menunjuk kepada ketakutan kehilangan keselamatan, melainkan sikap hormat, rendah hati, dan kesadaran akan kekudusan Allah yang sedang membentuk hidup umatnya. Keselamatan yang telah diterima harus terus tampak dalam karakter, perkataan, dan tindakan, sehingga dunia melihat kemuliaan Kristus melalui kehidupan orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan bahwa iman bukan sekadar pengakuan di bibir, melainkan perjalanan seumur hidup untuk semakin meneladani Kristus. Setiap keputusan, perkataan, tindakan menjadi kesempatan untuk menyatakan bahwa Allah sedang bekerja di dalam diri kita. Dunia mungkin mengukur keberhasilan dari pencapaian-pencapaian kita, tetapi ingatlah Allah memandang kesetiaan dan ketaatan kita. Ketika kita dengan rendah hati menyerahkan hidup, dipimpin oleh Roh Kudus, maka karakter Kristus semakin nyata dalam diri kita. Mengerjakan keselamatan berarti memberi ruang setiap hari bagi anugerah Allah untuk mengubah hati, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan Allah dan membawa berkat bagi sesama. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak berkata begini, "Orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan, tidak hidup untuk mengejar keselamatan, melainkan hidup sebagai bukti bahwa keselamatan itu telah mengubah hatinya." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kami sebagai orang-orang percaya, bahkan semakin memperbarui kehidupan kami di hadapan Engkau. Kami menjadi orang-orang Kristen yang tetap kerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi kami. Oleh karena itu kami mohon, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dalam kehidupan kami setiap hari, kami menjadi pribadi yang selalu hidup taat dan setia, dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Aktivitas, studi, pekerjaan, harapan dan kerinduan mereka diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian layanan di saat ini. Tuhan pasti memberkati kita semua bersama dengan keluarga masing-masing. Shalom.